Kalau hati yang hadir, ya tidak sama dengan badan yang hadir. Oleh karena itu di dalam kita menghadiri majelis ilmu, yang paling afdal yang 3 yang hadir. Man lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Di dalam Al-Quran, inna fi dzalika liman la zikra, inna fi dzalika la zikra liman lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, yang penting hati kita hadir. Alhamdulillah. Stempelnya umur kita itu bil iman, dengan iman dan sa'adah. Iman dan beruntung. Dan yang paling hebat di situ ma'iyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma'iyatul ulama wa ma'iyatu syekhina al-masyhur, jiwa man a'taitahus siyadah. Dekat dengan orang-orang yang kau telah berikan as-siyadah, menjadi siyadah, orang yang tinggi, orang yang menjadi sayyid, ya, orang yang menjadi pemimpin nanti di akhirat. Nah, ini doa yang selalu kita baca, yang mudah-mudahan itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir rahimakumullah, disebut di dalam kitab Umurul Insan midanun lil a'malis salihah al-muqarribah ilallah wal mujibah lahus sawab fid daril akhirah. Umur kita sebagai manusia menjadi sarana alat, ya, alat atau midan untuk amal-amal soleh. Al-muqarribah ilallah, yang mendekatkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mujibah lis-sawab, yang amal soleh tersebut ya tentunya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid daril akhirah, di alam akhirat. Itulah yang disebut as-sa'adah. Jadi sa'adah itu dengan iman dan amal soleh. Fa kullu juz'in yaputuhu minal umuri khaliyan minal amali soleh yaputuhu minas sa'adah biqadrihi. Ya, setiap juzuk dari umur kita kosong, luput, kosong daripada amal soleh, maka itulah yang kosong daripada kebahagiaan. Alhamdulillah, kita selesai puasa, selesai Ramadan, kita lanjut ya mengaji, kita lanjutkan dengan amal-amal soleh yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu terus menerus sehingga kita dinamakan su'ada. Su'ada indallah, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama mengatakan man arada sa'adah falyaltamisha fi majlisil ilmi. Barang siapa ingin beruntung, hendaknya dia cari di majlis ilmu. Falyastamisha fil ma'had Darul Quran wal Hadis. Carilah dia di ma'had Darul Quran wal Hadis. Di situ orang berdoa. Ya. Apalagi para talibat baru yang belum mendaftar,
Ya silakan segera cari keberuntungan itu di Ma'had. Ya insya Allah tidak lama lagi kita akan kembali seperti biasa. Juga falyastamis hafil mushaf. Carilah keberuntungan itu di mushaf, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Falyaltamis hafis sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Carilah dia di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi zikri, pada zikir wirid, di situ adalah keberuntungan. Demikian juga wafil istiqomah. Istiqomah di dalam mengerjakan kebaikan. Maka barulah orang akan menjadi beruntung, sa'id, su'ada indallahi subhanahu wa ta'ala. Sebab hari-hari kita ini akan mengantarkan kita. Kata ulama, fal ayyam marahil wa mataya tub'idu minad dunya wa tudni minal akhirah. Hari-hari kita ini berjalan terus, akan menjauhkan kita dari dunia ini dan mendekatkan kita ke alam akhirat. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajali. Kita bergembira dengan hari-hari yang sudah kita tempuh. Hari Lebaran kemarin kita bergembira, walaupun Lebarannya ya hari rayanya di rumah, ya tapi kita bergembira. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajal. Setiap hari yang berlalu itu sudah mendekatkan kita daripada finish ajal kita. Oleh karena itu, fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahidan fa innamar ribhu wal khusranu fil amali. Kerjakan untuk dirimu sebelum kamu meninggal dunia mujtahidan, sungguh-sungguh mengerjakan amal. Fa innar ribha wal khusrana fil amali. Karena ukuran beruntung dan rugi itu ukuran amal. Amal kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Hadirin rahimakumullah. Disebut di dalam kitab, ada nama kitab Taharatul Qulub. Ya. Taharatul Qulub disebut di situ al-mukallafun ala arba'ati aqsam. Orang mukallaf ini manusia, maksudnya manusia. Yang mukallaf itu adalah manusia yang ditugaskan untuk mengerjakan sholat, yang mengerjakan amal. Itu dibagi 4. Yang pertama, qaumun khalaqahumullah li khidmatihi wa jannatihi. Orang atau manusia yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah untuk berkhidmat, untuk mengerjakan amal. Dan setelah dia mengerjakan amal itu untuk mengisi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Wahumul anbiya, yaitu para anbiya. Wal auliya, para auliya. Was solihun, orang-orang soleh. Wal mu'minun, orang-orang mukmin. Yang disebut di dalam firman Allah, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itulah orang-orang saleh seperti guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh. Detik-detik hayat beliau itu tidak ada kosongnya. Masya Allah. Tidak seperti kita ini ketiduran terus. Ya. Ketiduran terus. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, qaumun khalaqahumullah li jannati duna khidmati. Ada yang nasibnya masuk surga tapi tidak pernah bekerja. Allah. Siapa mereka? Yaitu
orang-orang di masa hidupnya tidak pernah ibadat, ya, tidak beriman, tetapi di akhir hayatnya dia bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia mengatakan aku beriman, langsung meninggal dunia. Maka itu dinasibkan dia husnul khotimah. Seperti tukang sehernya Fir'aun, ya, yang berhadapan dengan Nabi Musa. Di dalam riwayat mereka sebanyak 30.000 kumpul di lapangan, ya, melawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah melepas tongkatnya, al-kiasab, faizahya talqafuma yafikun. Ya. Dan disitulah mereka beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia disiksa oleh Fir'aun, digantung, tetapi dia sudah mengatakan beriman. Maka dia diberikan sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelasnya yang kedua. Kelasnya yang ketiga, kelas yang ketiga manusia ini, qaumun khalaqahumullah la li khidmatihi wa la li jannatihi. Ada manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengerjakan amal, bukan untuk surga. Itulah orang-orang yang mati di dalam kufur, ya. Orang-orang kafir yang mati di dalam kekafirannya. Yang keempat, qaumun khalaqahumullah li khidmatihi duna jannatihi. Ada orang rajinnya ibadat, rajinnya berdoa, tetapi pada akhir hayatnya ya terpeleset, digoda oleh setan, akhirnya mati dalam luar iman. Nauzubillah min zalik. Seperti kisah di dalam kitab di zaman dulu itu Barsisa namanya, yang begitu hebatnya, ya, tetapi di akhir hayatnya tergoda dengan dunia, tergoda dengan wanita, akhirnya melakukan perbuatan dosa, akhirnya dia tidak dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita masuk cinta pada golongan yang pertama. Walaupun derajat kita tidak seperti beliau-beliau, tapi kalau kita cinta kepada beliau-beliau itu, artinya para anbiya, para rasul, para auliyaus shalihin, itu insyaallah al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Hadirin rahimakumullah, itulah namanya yang pertama dan yang kedua tadi, ya. Yang kedua, yang pertama adalah orang-orang yang suada. Orang-orang yang suada yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu bukan ukurannya dunia. Ya. Kebahagiaan itu bukan ukurannya pangkat. Kebahagiaan itu bukan ukurannya, ya. Jadi ukuran daripada kebahagiaan itu adalah iman dan amal saleh, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam wasiat yang pernah kita baca, ya, di dalam wasiat, kalau ananda ditimpa batu, apa artinya udang beribu? Kalau akhirat tertutup pintu,
Apa artinya senang duniamu? Ini wasiat guru besar kita. Kalau ananda ditimpa batu, apa artinya udang beribu? Kalau akhirat tertutup pintu, apa artinya senang dunia? Bila ananda memang beruntung, tidaklah gampang menjadi bingung. Diserang fitnah, digawe dan warung, jangan mendengar suara burung. Nah, ini pesan guru besar kita, mari kita ingat-ingat ya. Dunia perlu dicari, akhirat apalagi. Tidak boleh kita melupa dunia, tapi jangan melupa akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik. Hadirin rahimakumullah, demikian muqaddimah singkat. Mari kita sama-sama mengikuti isyarat taujihat Syekhuna sahibul majlis. Mohon dimaafkan atas segala kurangannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.